Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Pagi ini Hidup Sehat kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi kesehatan menarik. Tanaman herbal atau tanaman obat hingga kini masih dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Kebiasaan memanfaatkan tanaman sebagai obat-obatan sejatinya telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah. Berikut ragam tanaman hias ternyata herbal berkhasiat. Tanaman herbal pertama ialah rosella. Tanaman bunga rosella asal Afrika ini bisa dijadikan tanaman hias karena memiliki warna bunga yang cerah dan indah. Tak hanya itu, rosella juga mempunyai ragam manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaat kesehatan rosella ialah dapat mencegah kanker dan inflamasi, mengontrol tekanan darah, melancarkan peredaran darah, melancarkan buang air besar, dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Selanjutnya, tanaman herbal mahkota dewa. Tanaman ini berasal dari tanah Papua. Berbagai khasiat dari tanaman mahkota dewa cukup menarik banyak orang untuk menanamnya. Zat aktif pada mahkota dewa ini berguna untuk menangkal maupun mengurangi rasa sakit pada tubuh seseorang, seperti zat saponin yang efektif meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu, fungsi zat flavonoid pada mahkota dewa sebagai antioksidan serta mengurangi pembengkakan akibat perdarahan. Zat tersebut juga mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Ketiga, kumis kucing. Tanaman herbal ini paling dicari dan dijadikan obat herbal untuk masalah saluran kemih. Tak hanya mengobati masalah pada saluran kemih saja, tanaman kumis kucing juga berkhasiat mengobati gangguan ginjal, mengatasi rematik sampai meredakan batuk. Kandungan pada tanaman kumis kucing antara lain ialah antioksidan dan zat anti jamur yang bermanfaat untuk menangkal zat asing dalam tubuh agar terhindar dari peradangan. Selanjutnya, tanaman keji beling. Tanaman ini memiliki sebutan lain yaitu picah beling dalam bahasa Betawi atau nyokelo dalam bahasa Jawa. Tanaman keji beling ini banyak dijadikan obat herbal berbentuk teh, pil atau kapsul. Tanaman ini mampu mengobati penyakit kencing batu, batu empedu, batu ginjal, diabetes, hingga tumor berkat adanya kandungan zat kalium. Manfaat kalium pada daun keji beling ialah untuk melarutkan batu berbentuk garam kalsium oksalat yang biasanya dimiliki penderita batu empedu atau batu ginjal. Tanaman herbal berkhasiat terakhir ialah ginseng. Jenis tanaman ginseng ini terbagi menjadi dua, yaitu ginseng Amerika dan ginseng Korea. Keduanya dikenal sebagai tanaman obat herbal. Jenis tanaman ginseng Korea atau Asia banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional. Manfaat dari tanaman ginseng Asia ialah dapat meningkatkan produksi sel darah merah, memperkuat daya tahan tubuh, menambah stamina, dan memperbaiki gangguan mental. Diabetes termasuk penyakit yang sering terjadi dan telah banyak memakan korban jiwa. Kesadaran terkait dengan pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi penderita diabetes. Tahukah Anda pemirsa, ada beberapa fakta lainnya tentang penyakit diabetes yang belum banyak orang mengetahuinya. Apa saja? Berikut informasinya. Fakta pertama ialah sakit diabetes tak hanya terjadi pada orang tua. Salah satu anggapan yang umum ialah bahwa diabetes hanya terjadi pada orang tua atau mereka yang berusia lanjut. Namun kenyataannya, penyakit ini dapat terjadi pada siapapun, termasuk anak-anak dan remaja. Tipe 1 diabetes yang umumnya terjadi pada usia muda melibatkan gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin dengan cukup. Fakta kedua ialah diabetes memiliki dua tipe. Tidak semua diabetes sama. Ada dua tipe diabetes utama yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terjadi karena kerusakan sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Sementara tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak efektif menggunakan insulin. Tipe 2 biasanya terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Fakta selanjutnya ialah tidak semua diabetes disebabkan oleh pola makan atau gaya hidup. Seringkali kurang dipahami ialah bahwa diabetes tipe 1
bukan hasil dari pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini karena faktor genetik dan imunologi berperan. Dalam perkembangan penyakit ini bukan semata-mata karena faktor perilaku atau pola makan. Fakta keempat, gula bukan penyebab utama diabetes. Pemirsa, perlu kita ketahui, gula bukan penyebab utama diabetes secara langsung, tetapi konsumsi gula secara berlebihan akan memicu obesitas, yang merupakan faktor resiko utama diabetes tipe 2. Pemirsa, mulai hari ini kita perlu waspadai asupan kalori tinggi, terutama dari makanan dan minuman olahan gula seperti junk food, minuman manis dan karbohidrat olahan yaitu tepung ataupun roti putih. Makanan kalori tinggi seringkali tinggi pula kadar gulanya. Hal ini tentu saja meningkatkan kadar gula darah dengan cepat dan memperburuk resistensi insulin. Fakta terakhir, diabetes dapat sebabkan komplikasi beragam penyakit. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi seperti masalah mata dan kebutaan, penyakit jantung, stroke, masalah sistem saraf, kehilangan anggota tubuh, penyakit ginjal, bahkan kematian. Karenanya, penting untuk mencegah sebelum menjadi penyakit komplikasi yang serius. Gaya hidup sehat, pemantauan glukosa darah, dan akses ke perawatan yang tepat menjadi kunci penting dalam perawatan penyakit diabetes. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya pemirsa. Dan pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan ya bahwa penyakit diabetes ini sangat dikhawatirkan karena akibat dan resikonya ini besar sekali dan ini juga cukup banyak terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya dan Dokter Yanti yang sudah ada di sebelah saya. Halo dokter. Halo. Kita akan bersama-sama mengajak pemirsa nih untuk meracik ramuan herbal untuk mencegah diabetes. Tapi dokter, sebelum kita meracik ramuan herbal, saya mau ajak Anda nih untuk menyaksikan video menarik satu ini. Sebagian dari kita memiliki resiko tinggi menderita diabetes. Faktor keturunan ataupun gaya hidup dapat menjadi pemicu seseorang menderita diabetes. Menjaga kadar gula darah tetap stabil merupakan hal yang penting dilakukan, karena kadar gula darah yang terlalu tinggi beresiko menyebabkan berbagai penyakit seperti stroke, gagal ginjal, bahkan kematian. Selain mengonsumsi obat medis, penderita diabetes juga bisa menggunakan beberapa bahan alami yang diduga efektif untuk menjaga kestabilan kadar gula darah dalam tubuh. Penggunaan tanaman herbal masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia sebagai terapi pendukung. Alasannya, bahan alami diyakini lebih minim efek samping, murah dan aman. Lantas, tanaman herbal apa yang berpotensi menurunkan kadar gula darah dan bagaimana penggunaannya? Hidup Sehat pagi ini akan membuat ramuan herbal yang bermanfaat untuk mengontrol gula darah. Bersama ahli herbal medik, Dr. Yanti Maharani di studio Hidup Sehat setelah jeda berikut ini, tetap di Hidup Sehat.